Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umami bi tilawatil Qur'an. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi adadi asrul Qur'an amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Takmir Masjid Jami'atin Bapak Dr. Haji Mukhlis MPD beserta jajarannya. Saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'atin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih bisa mengikuti kembali pengajian Khatmul Quran dan juga tafsir Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini membawa barokah maslahah minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi teladan kita, pemimpin kita, penunjuk jalan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Semoga kita semua digolongkan umat yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa terus melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran ini. Harapannya bahwa kita bisa menyerap apa yang menjadi makna atau kandungan Al-Quranul Karim sebagai bekal kita mengambil iktibar, mengambil nilai-nilai yang kita jadikan acuan di dalam mengarungi kehidupan kita. Semoga dengan upaya yang terus-menerus kita lakukan ini akan memberikan petunjuk jalan hidup kita menuju ketenangan, ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang 16. Setelah kemarin ayat 15-nya kita sudah bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini menggunakan gaya bahasa sama seperti beberapa ayat yang sebelumnya. Tempo hari ayat ini dalam Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang di dalam ilmu majas gaya bahasa itu namanya majas isti'arah tasrihiyah. Artinya apa? Artinya yaitu sebuah kalimat yang memiliki kesamaan di dalam menggunakan satu perumpamaan, dan kesamaan itu bisa disampaikan secara jelas. Lah kesamaannya itu apa? Kesamaannya adalah adanya satu objek dan satu alat tukar. Di situ diumpamakan orang-orang munafik itu membeli kesesatan dengan petunjuk, disamaartikan dengan sebuah perdagangan atau perniagaan. Tetapi objek yang dijual belikannya itu adalah dalam bentuk kesesatan. Ditukar dengan apa? Dengan petunjuk. Nah, itu disampaikan di dalam Al-Quran tadi, bukanlah sebuah pernikahan yang akan membuat dia beruntung.
Ini sesuatu gambaran tentang orang-orang munafik yang di sana dia punya kesempatan untuk menerima petunjuk tetapi menukarnya dengan satu kesesatan. Dia sesungguhnya sudah tahu bahwa nilai petunjuk yang mestinya dia ikuti itu akan membawa satu kebahagiaan dia, tetapi justru menukarnya dengan kesesatan. Nah, sehingga apa? Sehingga dia akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah hatinya akan tertutup dari petunjuk itu dan keimanannya akan mudah sekali tertukar dengan sesuatu yang sifatnya sesaat. Jadi intinya bahwa ayat ini memberi satu gambaran sesuatu yang sesungguhnya itu kurang begitu tidak berharga sama sekali ditukarkan dengan sesuatu yang berharga. Nah, membeli kesesatan dengan petunjuk itu akan membuat dia rugi. Mengapa kok dianggap sesuatu itu rugi? Karena mestinya kalau orang yang berdagang dan dia untung, itu mestinya dia menukarkan sesuatu yang lebih berharga dari produk yang dia beli. Jadi kudune dia itu untuk sesuatu yang lebih berharga, tetapi malah justru dia mendapatkan sesuatu yang tidak berharga. Jadi menukar petunjuk itu dengan satu kesesatan. Ibaratnya begini, ada uang asli, tapi malah dijual ke uang palsu. Senajan oke, uang palsu jumlahnya sak yuto, tapi dijual ke uang asli 1.000 dijual ke uang palsu 1 juta. Itu artinya apa? Artinya bahwa dia kehilangan nilai sesuatu yang berharga meskipun kelihatannya jumlahnya banyak. Ini menjadi satu kerugian buat dia. Nah, jadi orang munafik dan orang kafir yang kemarin ini masih melanjutkan tentang munafik Madinah dan orang-orang Yahudi Madinah itu. Pembahasan munafik itu nanti sampai ayat 20. Akeh banget. Nah, ini masih ayat 16. Jadi orang-orang munafik dan orang kafir itu malah justru memilih baginya itu memilih kebutaan. Memilih kebutaan dibandingkan memilih satu petunjuk atau bimbingan. Dan dia memilih ketakutan dan kekhawatiran dibandingkan memilih sebuah perlindungan. Makanya dia di dalam dirinya akan selalu dihantui rasa was-was. Atine ora tentrem. Karena merasa sesuatu yang mestinya dia bisa dapatkan dan membuat dia nyaman, tapi malah dijolke sesuatu yang membuat dia was-was. Nih, nah, jadi menukar kesusatan itu dari petunjuk yang mestinya dia dapatkan. Lalu kemudian di ayat 17-nya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah kemudian melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Jadi perumpamaan ini memberi satu gambaran di mana orang munafik
itu dia mengejar keimanan tetapi hanya sekedar pura-pura. Dia mencoba menyalakan api supaya bisa menerangi sekelilingnya. Artinya bahwa dia berusaha berpura-pura untuk beriman atau mencari kebenaran, tapi dalam konteks pura-pura. Itu artinya dia berusaha menyinari dengan menyalakan api, ya, supaya sekelilingnya itu bisa terang. Itu orang munafik, tapi dalam satu kepura-puraan. Lalu kemudian Allah melenyapkan cahaya dari api itu. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yabsirun. Lalu kemudian Allah akan melenyapkan cahaya yang menyinari mereka itu. Jadi menyalakan api akan menyinari, tetapi kemudian cahayanya itu dilihatkan oleh, artinya begini, sinar dan cahaya itu punya perbedaan. Kalau sinar itu sesuatu yang dia memancar dari benda yang menyinarinya, tetapi kalau cahaya itu keluarnya sinar itu bukan dari dirinya. Contoh bulan, bulan itu dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tapi itu pantulan dari sinar matahari, makanya cahaya bulan. Tapi kalau matahari itu sinar, karena memang matahari langsung menghasilkan sinar, bedanya itu. Kalau dalam bahasa Arab namanya nur, itu cahaya. Kalau sinar namanya adhiya, dia itu sinar. Nah bedanya di situ. Nah dia menyalakan api, tapi cahayanya dilenyapkan oleh Allah. Karena apa? Karena dia berpura-pura beriman. Nah orang-orang munafik pada saat itu, mengapa dia harus melakukan itu? Mengapa kok tidak berpura-pura beriman? Ternyata dia supaya bisa mendapatkan satu keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi. Jadi kalau misalnya dia berpura-pura beriman, maka dia bisa menyatu dengan komunitas orang-orang Islam pada saat itu. Jadi dia iso ngawini orang-orang Muslim, lalu kemudian dia bisa mendapatkan ghanimah, ya. Dia bisa mendapatkan hak waris dan sebagainya. Jadi semua yang menjadi satu keuntungan yang dihasilkan di dalam hukum-hukum agama itu, akhirnya dia ikut mendapatkan karena dia berpura-pura beriman. Tetapi pada hakikatnya mereka itu tidaklah beriman. Nah, jadi bahwa setelah api itu menerangi tempat yang ada sekelilingnya, sehingga dia dapat melihat, merasakan kenikmatan dari hal-hal yang dia dapatkan dan bisa menghilangkan dari rasa ketakutannya itu, karena dia bisa menyatu bergabung dengan orang-orang yang beriman. Di saat dia merasa bahwa orang-orang yang tidak beriman itu minoritas di dalam komunitas orang-orang yang beriman. Nah, jadi pada intinya api dan cahaya itu merupakan simbol dari hidayah, simbol dari sebuah kebenaran, simbol dari satu pengetahuan. Menyalakan api artinya bahwa berusaha mendapatkan hidayah, mendapatkan pengetahuan dan kebenaran. Nah, tetapi semua itu ternyata dia hanya berpura-pura. Nah, karena itulah maka Allah mencabut nur atau cahayanya. Karena secara jujur dia tidaklah benar-benar dalam keimanan. Nah yang tersisa dari semua itu adalah apa? Yaitu kebingungan. Jadi begitu cahaya dilenyapkan oleh Allah, maka pura-pura keimanannya itu justru menghasilkan kekhawatiran, ketakutan, ya, merasakan
kekosongan hati, ya, merasakan rasa was-was, merasakan tidak tenang, tidak tentram dan sebagainya. Yang intinya itu pokoknya ora nyaman lah, tidak nyaman secara jiwa. Nah, orang munafik Madinah itu menyatakan keimanan itu dalam rangka itu tadi mengamankan dan mendapatkan satu kemanfaatan karena yang terkait dengan hak ghanimah, hak ini semuanya bersifat duniawi. Nah, sedangkan pada akhirnya oleh Allah dilenyapkan cahayanya itu, dia kembali mendapatkan kegelapan dan ketakutan. Ada satu pendapat dari Imam Fakhrul Razi itu belum menyatakan bahwa puncak perumpamaan dari apa namanya, dari orang munafik, orang kafir yang diumpamakan dengan menyalakan api, lalu kemudian menyinari sekelilingnya, kemudian dilenyapkan, itu adalah puncak dari sebuah perumpamaan karena itu dia sesungguhnya sudah berada di lingkungan di mana dia itu berada dalam satu kondisi keimanan, tapi malah justru menjatuhkan dirinya ke dalam kesesatan atau kekufuran. Itu yang menyebabkan akhirnya dia jatuh. Posisinya wes dhuwur, dia berada di posisi komunitas yang beriman, tetapi ternyata kepura-puraannya itulah yang membuat dirinya jatuh dalam kehinaan, yang membuat akhirnya kebingungan. Lalu kemudian menurut Muhammad bin Ka'ab, ayat ini menjelaskan tentang sikap orang-orang Yahudi Madinah yang memang menanti Nabi akhir zaman dan penaklukannya atas kaum musyrikin Arab, tetapi ketika Rasul hadir malah justru dia mengingkari Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi awalnya mereka itu sangat berharap karena di dalam Alkitab, kitab Taurat itu beliau mendapatkan satu sinyal informasi bahwa nanti akan turun seorang nabi akhir zaman. Tetapi begitu nabi betul-betul turun, tapi malah mereka akhirnya mengingkari. Gitu. Nah, penyebabnya ya kemarin yang kita sampaikan, ternyata itu ada hubungannya dengan terkait nasabiah atau silsilah, mengapa kok tidak berangkat dari jalur ini, jalur Nabi Yakub dan Nabi Ishak, ya, tetapi justru diambil dari jalurnya Nabi Ismail. Jadi orang-orang Yahudi itu hanya karena persoalan itu. Ya memang itu bagian dari dimensi kemanusiaan. Sepadha karo wong lanang duwe bojo enom, duwe bojo tuwa kayak gitu loh. Nah itu selalu akan melahirkan beberapa persoalan ketika nanti ada keturunan-keturunan sampai di bawah, termasuk dalam dunia sejarah kerajaan dulu, ya, termasuk kalau di dalam pewayangan Mahabharata itu sebenarnya kan juga berkaitan dengan masalah itu. Kadang-kadang itu memang menjadi satu problem yang akhirnya membuat tidak bisa menerima satu petunjuk, tidak bisa menerima kebenaran dengan lapang dada karena persoalan ketidakpuasan. Ora saka jalurku, ini begitu. Dan itu memang memang tidak mudah. Dan sejarah ini juga pernah terjadi pada zaman Qabil dan Habil. Di ngopo kok bojoku ora saka kembaranku sing lahir sing ayu kan itu. Kok malah disilang. Dan silang itu sebetulnya merupakan perintah dari Allah. Tetapi ora trimo, akhirnya yaitu tadi kufur.
Ya seperti itulah. Jadi ini penting sekali dalam hal-hal yang dimensi kemanusiaan. Seperti itu kekecewaan yang latin kadang membuat kita tertutup dari kebenaran. Dan itu sebuah tantangan yang sangat berat. Jadi pada intinya bahwa di dalam ayat ini bisa disimpulkan perumpamaan terhadap orang-orang munafik itu sama seperti orang yang menyalakan api di dalam kegelapan, yang intinya usaha mereka untuk uh, me, menyatu dengan komunitas orang-orang yang beriman, tetapi pada akhirnya mereka justru dilenyapkan cahayanya oleh Allah. Ketika api sudah menerangi mereka, harapannya dia mendapatkan keuntungan dari keislaman palsu mereka itu. Ya, yang semuanya bersifat duniawi. Tapi begitu Allah mengambil cahaya dari keuntungan yang dia dapatkan itu, yang dicabut adalah manfaat dan hidayah dari keimanannya. Jadi dia akhirnya ya kejelomprong, ketungkul ke sana, tetapi itu tidak membuat jiwanya menjadi tentram. Nah, karena cahaya dilayapkan oleh Allah itu, maka pada akhirnya lahiriah mereka itu bersama orang Islam, tapi jiwa dan hatinya justru berada dalam kekufuran. Nah ini yang naudzubillah min dzalik. Karena itu ini sesuatu yang sangat berat ya, resikonya. Kehilangan kemampuan untuk melihat yang benar karena hati sudah tertutup dan dia buta terhadap kebenaran yang hakiki. Jadi ini menjadi bagian dari sesuatu yang perlu kita hindari, karena meskipun ayat ini diarahkan kepada munafik dan Yahudi Madinah, tetapi ketika ditarik benang merahnya itu bisa terjadi di kalangan umat-umat sekarang ini, karena semua berhubungan dengan dimensi kemanusiaan yang kita juga memiliki kesamaan. Nah, orang-orang yang munafik dan Yahudi Madinah itu ketika dia ingin menyalakan api berpura-pura iman itu, sesungguhnya dia takut supaya dia tidak terbongkar ya. Nah, tetapi justru setelah dia terus-menerus melakukan itu, apa yang dia lakukan itu akhirnya justru terbongkar gitu ya. Jadi rahasianya itu akan selalu terbongkar, tidak bisa lama-lama kemudian dia menutupi. Jadi pada akhirnya dia terbongkar. Rahasia yang dia tutupi tentang kemunafikannya itu dulu akhirnya diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya kemunafikan itu pada akhirnya selalu akan terbongkar kepura-puraannya. Dan itu yang membuat dirinya akhirnya cemas dan membuat dirinya cenderung tidak mau menerima kebaikan, tidak menerima kebenaran. Nah, sementara di akhirat maka resiko atau yang dia akan dapatkan adalah bahwa dia akan mendapatkan dosa. Bahkan di dalam Quran itu bidaril asfali minan nar. Kuwi nonggone sing paling ngisor dhewe nonggone neraka. Karena apa? Karena munafik itu sangat susah dideteksi. Sampai para sahabat aja sangat berputus asa untuk mengetahui. Jadi kemarin kita sampai jelaskan bahwa mereka itu berpura-pura, dia menipu, yukhati'un Allah ya, dia menipu, gentenan sok nang akhirat ditipu, diwerohke, dia posisine nang neraka, diwerohke ana lawang swarga. Dia moro begitu sampai di depan pintu surga,
akhirnya ditutup neh. Jadi nek wong Jawa lengane jaus. Jaus sampai di sana ternyata ora iso ya tidak bisa masuk. Nah, karena tidak bisa masuk itulah yang menjadi satu olok-olok. Jadi Allah gantian mengolok-olok dia di akhirat karena pada saat di dunia mereka mengolok-olok. Lalu kemudian ayat ke-18 summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, lagi buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Sumun marfu'un dirofakkan itu artinya dibaca domah ya. Mengapa? Karena menjadi predikat dari subjek yang dibuang. Jadi kalau ahli tafsir itu mengapa kok itu sumun itu membuang kata hum itu artinya mereka yang merujuknya kembali yang kepada orang-orang munafik itu. Tapi itu apakah Quran begitu? Enggak, ini tafsir dari para ahli tafsir bahwa makna dari sumum bukun itu sesungguhnya menunjuk pada orang-orang munafik. Makanya membuang kata hum yang artinya mereka orang-orang munafik. Jadi kalau misalnya dimunculkan ya hum sumun, mereka adalah orang-orang yang tuli. Lalu kemudian as-sumu menurut orang Arab itu memiliki arti al-insidadu, artinya tertutup. As-sumu artinya adalah orang yang pendengarannya tertutup. Jadi tuli. Cara Jawane budek. Gitu. Nah, wal bukmu alladzi la yantiqu wa la yafhamu. Bukmun itu artinya bisu. Apa yang disebut bisu? Alladzi la yantiqu wa la yafhamu. Yaitu orang yang tidak dapat bicara dan tidak mengerti pembicaraan. Jadi ana loro. Wong bisu iku dalam bahasa Arab al-bukmu iku ya ora iso ngomong, ton ya ora ngerti omongan. Gitu. Nah, sementara faida fahima fahuwal ahros. Apabila dia mengerti pembicaraan, maka yang disebut namanya bukan bukmun tapi al-ahros. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua istilah. Bukmun sama ahros sama-sama punya makna bisu. Tetapi kalau al-bukmu ya bisu tur dheke ora mudeng omongan. Tapi kalau ahros kuwi mbur ora iso ngomong tok, tapi paham omongan. Itu. Lalu kemudian wal ama zahabul basori. Jadi umyun, sumung bukun umyun itu zahabul basori, yaitu hilangnya kemampuan penglihatan. Ini saya cuplikan di tafsir karena tafsir kan kandel, makanya saya cuplikan supaya bisa dipahami. Waqad amiya fahuwa a'ma, orang sungguh-sungguh tidak bisa melihat namanya a'ma. Jadi sing sama sekali ora weruh carane sithik wae ora weruh, iku namanya a'ma dalam bahasa Arab gitu. Makna ayatin hum submun 'alal haqqi fala yasma'unahu sima'u kubulin. Mereka orang-orang munafik itu tuli dari perkara yang benar sehingga mereka tidak mendengarkannya. Jadi sumun di situ maknanya adalah orang-orang munafik itu tuli dari perkara yang benar sehingga dia tidak mendengarkan. Jadi orang kok budek dalam pengertian dohir enggak, tapi dia tidak mendengar kebenaran Islam, tidak mendengarkan kebenaran iman gitu loh. Itu gitu. Tapi nek misalnya diceluki ya tetap krungu. Kon madang tetap ya siap ora. Artinya makan, dhewe krungu jak mangan iki. Tapi urusan kebenaran, keimanan, tauhid itu dia tuli. Itu yang disebut dengan sukmu. Lalu kemudian hukmun anil khairi fala yaqulu bihi qaulan mutabiqan
al-wiqai lil waqi'i lima sabaqa annahum mu'minuna dhahira. Mereka juga bisu terhadap kebaikan sehingga mereka tidak mampu mengatakannya dengan perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi dia tidak bisa menyatakan kenyataan itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi tidak muwafaqah. Muwafaqah itu artinya nocoki nek cara Jawa. Nocoki bainal kalam wal kaun, antara apa yang disampaikan dengan kaun keadaannya. Itu namanya umyun antorikil huda fala yarawnahu ru'yatan nafi'atan. Orang-orang yang buta itu artinya orang-orang yang buta antorikil huda, dari petunjuk. Fala yarawnahu ru'yatan nafi'atan, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan penglihatan yang bermanfaat. Jadi yang dimaksud umyun terkait dengan ayat ini itu bukan tidak bisa melihat secara lahir, iso weruh masjid, weruh AC dan sebagainya, bukan. Tetapi dia tidak bisa melihat petunjuk-petunjuk Allah. Petunjuk-petunjuk Allah, sehingga penglihatan dia tidak bisa memberi manfaat. Apa yang dia lihat itu tidak bisa memberi manfaat terhadap keimanan dia. Itu namanya. Makanya seringkali kita mendengar ada penyampaian dari para mubaligh, para mungkin menceramah guru ya. Ada ayat qauliyah, kauniyah. Qauliyah itu yang sifatnya ini Al-Qur'an, qauliyah itu dari firman Allah. Kauniyah itu dari alam semesta. Jadi orang yang bisa menyaksikan, mentadaburi alam ya, lalu kemudian di situ dia bisa mendapatkan manfaat dari semua yang dia lihat itu untuk meningkatkan keimanan. Itu namanya umyun, orang-orang yang buta itu artinya butanya dari petunjuk. Dia tidak bisa melihat dengan penglihatan yang bermanfaat. Fahum la yarji'un ay ilal haqi wa hum thabituna an kufrihim wa dhalalatim. Sehingga mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar, mereka tetap berada dalam kekafiran dan kesesatan. Jadi orang-orang munafik itu walaupun dheweke etok-etok iman, etok-etok mengakui kebenaran, mengakui satu pengetahuan, tetapi pada akhirnya dia oleh Allah akan dikembalikan pada posisi asalnya, yaitu apa? Ya kekufuran, kesesatan, karena memang hakikatnya di situ. Gitu. Nah, keadaan itulah yang membuat dia itu akhirnya sulit sekali untuk menarik diri dari kemunafikan, dan sulit sekali untuk bertaubat, sulit sekali untuk sadar diri. Itu yang membuat para sahabat itu juga putus asa, karena orang munafik kan susah. Nyatanya yo kok podo karo kene, tapi kok ternyata hakikatnya dia justru memusuhi. Jadi pada masa itu sahabat juga bingung caranya pilih ngatasi, karena itulah yang membuat kesulitan. Jadi ibu sekalian, karena itulah kita mohon kepada Allah semoga kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan ini, karena itu ternyata membawa efek dampak bagi kejiwaan kita, ketentraman dan ketenangan hidup kita. Dan saya kira sudah 30 menit. Seperti biasa mari kita tutup dengan membaca sholawat Yasin. Shallu ala Muhammad. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in
حافظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita bahas malam hari ini membawakan kebahagiaan kita, ketenangan kita, ketenteraman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.